Soalnya ke pendek. Mundur dikit. Lurah. Nah ini juga PKH, tahun depan kita kasih fasilitas. Jajaran dan Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Duyana di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Waihan. Jangan maju lagi Mas, Mbak, agak mundur. Assalamualaikum. Mas, mundur dulu bentar. Yuk, mundur semua yuk, mundur semua yuk. Kasih jarak, ayo teman-teman. Tunggu. Wartawan sebentar. Sabar. Hasil sekolah. Bang, pala bang. Pala Ji. Bang. Ini tangan kanannya siapa? Enggak, yang muda ini. Kalau misalnya Mbak, jangan tinggi-tinggi, Mbak. Mbaknya tinggi soalnya. Nah, angkat tangan Pak belakang, Mbak. Kanan. Wah, kamu lihat gininya itu kayak Panas. Namamu siapa, Mas? Husnul Mubarak. Ini Bu Wagub. Hai, kamu betul itu ada Pak Wali. Bu Wali. Ibunya yang mana ini? Orang tuanya Lihat tuh Pak. Yatim ya? Yatim. Ini ibunya. Bibi. Lah, yatim ya. Ayo guna masuk. Silakan Bapak masuk. Bang, nggak ada maju lagi ya bang, sebelah sini ya bang. Iya, pokoknya lepas nih. Pen. Duduk di sini. Nggak bisa lagi mundur mas. Mundur mas. Mundur mas. Duduk aja bang, enggak bang. Posisi bagus nih mas. Jangan untuk siswa-siswa yang akan melanjutkan KSR gitu Pak Menteri. Nah, tanggapan Pak Menteri seperti apa Pak Menteri? Ya calon siswa. Saya berkunjung ke rumah orang tua calon siswa sekolah rakyat yang insya Allah untuk tahun ini rencananya akan dimulai untuk jenjang SMA menggunakan gedung yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Jika nanti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dinyatakan layak, ya. Jadi kita masih nunggu survei dari Kementerian Pekerjaan Umum, gedung BPSDM-nya provinsi. Tadi saya dengan Bu Wagub sudah ke sana, sudah melihat. Sepintas saya bisa sampaikan itu layak, tetapi teknisnya tentu yang menentukan adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Nah setelah itu kami ke sini ketemu beberapa calon orang tua siswa yang berada dalam DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi siapapun yang akan sekolah di sekolah rakyat pertama-tama harus berada di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di desil 1, desil paling bawah. Mohon maaf kalau dalam istilah statistiknya itu adalah miskin dan miskin ekstrim. Nah kami kesini bertemu juga dengan Ibu Wali ya, yang selama ini Bu Wali juga telah memberikan dukungan kepada siswa-siswa yang kurang mampu lewat program pemberian seragam, pemberian sepatu dan lain sebagainya. Itu satu hal yang menurut saya sudah cukup membantu. Tetapi Presiden ingin ya mereka yang mungkin bisa jadi putus sekolah, tidak bisa melanjutkan karena satu dan lain hal, utamanya menyangkut ekonomi, ingin diberi semacam kesempatan sekolah di sekolah berasrama.
Jadi sekolah rakyat ini adalah sekolah berasrama yang insya Allah jika nanti gedung barunya sudah dibangun bisa menampung 1.000 siswa untuk 3 jenjang, SD, SMP, dan SMA. Kembali kepada siapa yang akan sekolah di sini adalah anak yang ada di Desil 1. Nah, setelah ada di data itu dikunjungi oleh pendamping, didampingi juga oleh Dinsos setempat, baik provinsi maupun kabupaten kota, dan juga nanti didampingi oleh BPS kabupaten, kota maupun provinsi. Setelah semua sepakat bahwa memang sesuai kenyataan, sesuai kenyataan situasi kondisi rumahnya, orang tuanya punya komitmen untuk mendukung anaknya bisa sekolah sampai tuntas, maka nanti akan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, oleh gubernur, dikirimlah ke kami untuk kemudian kita tetapkan sebagai siswa dari sekolah rakyat itu. Jadi artinya secara singkat bisa saya katakan siapapun bisa sekolah di sini sepanjang memenuhi syarat administrasi. Administrasinya ada 2, ada di Titisen dan memang sesuai kenyataan di lapangan setelah dilakukan survei. Jadi ini yang saya lakukan hari ini. Di samping tentu ada kepala sekolah, ada guru-guru dan lain sebagainya yang secara simultan akan dilakukan rekrutmen. Tenaga kependidikan kepala sekolah itu diutamakan yang berasal dari kota setempat. Tempat BPSDM provinsi ya itu pun dimulai dengan jenjang SMA. Jumlah satu rombel diperkirakan satu rombel itu 25 siswa bisa sekolah, bisa bekerja tergantung minatnya nanti. Nanti ada beasiswa tidak Pak untuk yang lulus SMA dari SR Pak? Ya pasti nanti dikawal ya supaya nanti bisa melanjutkan bagi yang ingin melanjutkan. Yang ingin memperkuat keterampilan ya akan dilakukan pendidikan keterampilan. Semestinya bulan Juli ya. Kita harapkan bulan Juli, tapi nanti ada masa matrikulasi, ada masa orientasi ya karena memang ini tidak ada tes akademik ya, yang ada administrasi dan cek kesehatan. Nanti akan ada masa-masa orientasi di mana siswa ini akan diajak untuk mengenal lebih jauh tentang metode pendidikan di sekolah ini, paling tidak nanti diperkuat bahasa Inggrisnya dan juga bahasa-bahasa yang lain, matematikanya, dan setelah itu baru proses pembelajaran dimulai. Nah, yang menentukan dan membuat kurikulum ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. PSM. Gimana sampai? Kuliah nih.